Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Apa kabar Bapak Ibu semua? Ya, semoga kita selalu diberi kesehatan, keberkahan dan juga kelancaran dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita bisa bertemu lagi, berkumpul lagi di tempat ini. Semoga pertemuan kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalau boleh tahu Bapak Ibu, tadi setelah saya keliling-keliling di pesawahan sini, padi-padinya bagus-bagus banget Pak Bu. Padi-padinya besar-besar. Kalau boleh tahu Bapak Ibu semua petani padi semua kah? Ya, berarti mayoritas petani padi nggih. Metode penanaman padi yang biasa Bapak Ibu gunakan itu menggunakan sistem apa ya, Pak Bu? Oh, sistem konvensional yang biasa turun temurun dari nenek moyang kita. Bapak Ibu pernah mendengar apa enggak? Sistem SRI atau sistem Rest Intensification. Ya, monggo Pak, sampai. Ya, benar sekali apa yang disampaikan Bapak bahwa sistem Rest Intensification merupakan cara penanaman padi yang intensif. Maksudnya adalah pemeliharaannya baik dalam pengelolaan tanaman, pemupukan, dan pemberantasan hama itu dilakukan secara intensif, bukan cuma di awal saja. Terus sistem RSRI ini menggunakan pupuk organik, bukan pupuk kimia. Bapak Ibu sekalian, pemilihan metode budidaya padi organik menggunakan sistem SRI, sistem Rice Intensification, itu akan menghasilkan produk akhir atau beras organik yang memiliki kualitas tinggi, sehat dan juga menyehatkan. Dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama itu ada aspek lingkungan, dengan menghilangkan penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia dan manajemen penggunaan air yang terukur secara tidak langsung telah membantu mengonveksi lingkungan. Yang kedua itu aspek kesehatan. Baik konsumen produk yang dihasilkan akan lebih sehat dan juga menyehatkan karena tidak terkandung residu zat kimia yang berbahaya yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit dalam tubuh manusia pengkonsumsinya. Yang ketiga itu ada produktivitasnya tinggi. Jadi, bagi produsen atau petani yang menggunakan metode SRI ini bisa meningkatkan hasil panen pada gilirannya, menghasilkan keuntungan yang maksimal tentunya. Terus yang keempat itu ada kualitas yang tinggi. Produk yang dihasilkan menggunakan metode SRI ini akan memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan metode konvensional, sehingga harganya pun tentunya akan lebih mahal dan juga lebih baik. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan jika kita menggunakan sistem atau metode SRI ini. Yang pertama itu tanaman bibit muda berusia kurang dari 12 hari setelah semai, ketika bibit masih berdaun 2 helai. Yang kedua itu bibit ditanam satu pohon per lubang dengan jarak minimal itu 25 cm persegi. Terus yang ketiga, pindah tanam harus segera mungkin atau kurang dari 30 menit dan harus berhati-hati agar tidak putus. Terus yang keempat, penanaman padi dengan pengakaran yang dangkal. Kelima, pengaturan air. Pemberian air maksimal itu 2 cm dan tidak diairi secara terus-menerus sampai terendam dan penuh. Namun hanya lembab saja. Terus peningkatan aerasi tanah dengan pengemburan atau pembacakan. Penyiangan sejak awal sekitar 10 hari, diulangi sekitar 2-3 kali dengan interval 10 hari. Terus menjaga kesehatan biota tanah dengan penggunaan pupuk organik. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali keunggulan budaya padi organik menggunakan sistem SR ini. Yang pertama itu tanaman itu hemat air, karena selama pertumbuhan dari awal tanam sampai dengan panen itu hanya memberikan air maksimal 2 cm saja. Yang kedua itu hemat biaya. Kita hanya butuh sekitar 5 kg benih saja untuk perawatannya. Tidak memerlukan biaya pencabutan bibit, tidak memerlukan biaya pindah bibit dan juga ketika kita panen. Terus ada produksi yang meningkat di beberapa tempat mencapai 10 ton per hektar, Bapak Ibu. Dan juga ramah lingkungan tentunya, karena tidak menggunakan bahan-bahan kimia seperti pupuk pestisida, karena diganti menggunakan pupuk organik ataupun pupuk kandang dan mikroorganisme lokal. Begitu juga penggunaan pestisida. Bagaimana Bapak Ibu? Apa sudah ada bayangan tentang metode SRI ini? Ataupun Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan Bu. Ya, bagus sekali pertanyaan Bu. Jadi pada perawatan metode SRI ini, pada penanaman budidaya padi menggunakan metode SRI, yang paling penting adalah menjaga air, supaya sawah tidak tergenang secara terus-menerus. Namun lebih pada pengairan saja. Untuk itu setiap hari para petani biasanya itu melakukan kontrol dan juga menutup serta membuka pintu air secara teratur. Setelah itu isi air untuk menghambat pertumbuhan rumput dan untuk pemenuhan kebutuhan air dan melumpurkan tanah.
digenangi sampai tanah tidak tersinari matahari. Setelah itu dialiri air saja. Sekitar seminggu, jika tidak ada pertumbuhan yang signifikan, dilakukan pemupukan. Ketika pemupukan, dikeringkan dan galengan ditutup. Ketika mulai berbunga, umur sekitar 2 bulan, harus digenangi air lagi. Dan ketika akan panen juga dikeringkan. Pemupukan biasanya dilakukan 20 hari setelah Pemupukan biasanya dilakukan pada sekitar 20 hari setelah tebar benih. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik, pupuk kompos sekitar 100 sampai 200 kg per hektarnya. Ketika dilakukan pemupukan, sawah dikeringkan dan pintu air ditutup dulu. Setelah 27 hari setelah tebar dan aliri sawah secara bergilir. Setelah 27 hari tebar benih, itu air di sawah itu dialiri air secara bergilir antara kering dan juga basah. Beberapa hama yang sering menyerang tanaman padi diantaranya itu burung, walang sengit, wareng, dan penyakit ganjuran atau daun menguning. Cara penanganannya biasanya dengan cara manual, membuat orang-orangan sawah untuk hama burung, penyemprotan dengan pestisida hayati seperti nanas, bawang putih, dan juga gadung. Serta untuk penyakit biasanya dengan cara pencabutan dan juga pembakaran tanaman yang sudah terkena penyakit daun ataupun daun menguning. Untuk pencegahan harus dilakukan penanaman secara serentak supaya hama dan penyakit tidak datang. Penggunaan bibit yang sehat, pengaturan air yang baik, dan dengan melakukan yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu. Ya, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, sekian pertemuan kita pada hari ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi pada hari ini, dalam penyuluhan pertanyaan pada hari ini, banyak sekali kata-kata yang kurang berkenan ataupun kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.